warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anis Fadiah akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahan ajar cetak. Yang pertama materi yang akan saya jelaskan yaitu karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik bahan ajar cetak yang pertama yaitu berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh. Yang kedua yaitu berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan secara sejelas mungkin. Nah, yang kedua yaitu ada kriteria bahan ajar yang berkualitas. Jadi, kriteria bahan ajar yang berkualitas itu yang pertama mampu membuat peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menetapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Bahan ajar yang berkualitas adalah media yang mampu meningkatkan daya ingat peserta didik terhadap isi materi pelajaran yang sudah dipelajari. Sebuah bahan ajar perlu didesain agar sesuai dengan konteks kemampuan atau kompetensi yang perlu didesain oleh peserta didik itu sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu ketiga ada ragam bahan ajar cetak. Nah, ragam bahan ajar cetak itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada handout. Handout pada dasarnya adalah sebuah artikel yang berisi tentang informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Handout biasanya ini berisi informasi singkat secara tertulis tentang suatu pengetahuan. Beragam handout dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Contoh handout itu yang pertama seperti artikel, clipping, koran, fotokopi, atau bisa juga PowerPoint untuk digunakan sebagai media dalam presentasi. Yang kedua selanjutnya yaitu ada folder. Jadi folder itu hampir sama dengan selembaran yang juga dikenal sebagai istilah flyer. Namun folder ini lebih banyak berisi informasi daripada flyer. Nah, bentuk folder juga berbeda dari flyer. Bentuk folder ini yaitu seperti lembaran halaman-halaman yang terlipat yang berisi informasi pengetahuan yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan materi untuk pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada buku teks. Nah, buku teks ini biasanya berisi tentang uraian atau deskripsi tentang materi tertentu yang tertuang di dalamnya. Nah, buku teks ini biasanya digunakan sebagai rujukan atau referensi untuk penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yang terakhir itu ada buku ajar mandiri. Jadi, buku ajar mandiri ini itu pada dasarnya sama seperti buku teks. Namun, di dalam buku ajar mandiri ini lebih berisi tentang pengarahan-pengarahan yang dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu adalah tahap-tahap pengembangan yang perlu dilakukan oleh penulis untuk mengembangkan materi bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu tahap desain. Nah, tahap desain ini dilakukan oleh penulis untuk menentukan bahan ajar cetak apa yang cocok untuk digunakan saat materi pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada tahap pengembangan. Nah, di tahap pengembangan ini penulis atau pemateri itu mengembangkan bahan ajar cetak yang akan digunakan untuk materi pembelajaran. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah tahap evaluasi. Di sini pengembang atau penulis dapat mengevaluasi bahan ajar cetak itu apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang dibutuhkan. Baiklah, sekian penjelasan materi pengembangan bahan ajar cetak dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.